Pada materi yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa sih maksudnya? Ya, artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, yaitu satuan terdekat. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kalian, silakan kalian gunakan garis bilangan. Seperti pada contoh, bulatkan pecahan 4/6 ke satuan terdekat. Pertama, silakan kalian buat sebuah garis bilangan dan bagi menjadi 6 bagian. Lalu kalian tuliskan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Pecahan 6/6 sama dengan 1 ya. Pecahan 4/6 ditunjukkan pada titik yang berwarna merah. Selanjutnya, dari 4/6 ke angka 1, kita ternyata sudah melompat sebanyak 2 langkah. Dan dari 4/6 ke 0, kita melangkah sebanyak 4 langkah. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa 4/6 lebih dekat ke angka 1 hingga 4/6 dibulatkan ke 1. Pada contoh selanjutnya, bulatkan pecahan 3/2/5 ke satuan terdekat. Dengan menggunakan cara yang sama, buatlah sebuah garis bilangan yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau sama dengan 1. Pecahan 2/5 terlihat pada titik merah tersebut. Jarak 2/5 ke 1 adalah 3 lompatan. Dan jarak 2/5 ke 0 adalah 2. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa jarak 2/5 lebih dekat ke angka 0, sehingga 2/5 kita bulatkan menjadi 0. Nah, jangan lupa 3/2/5 itu adalah 3 ditambah 2/5. Karena 2/5 kita bulatkan menjadi 0, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa 3/2/5 sama dengan 3 ditambah 0, sama dengan 3. Jadi, pembulatan 3/2/5 ke satuan terdekat adalah 3. Nah, itu tadi cara pengerjaan pembulatan pecahan biasa dan pembulatan pecahan campuran ke bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan cara yang paling cepat ya, cara yang paling cepat pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat. Bagaimana caranya? Kalian simak dan perhatikan baik-baik caranya ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh soal. Ya. Di sini ada pecahan 2/5 ya, soal nomor 1 2/5. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, ya, bahwa dalam pecahan itu terdiri dari 2 bagian, ya, atas dan bawah. Atas disebut pembilang dan bawah disebut penyebut ya. Atas dan bawah pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana cara cepat dalam pembulatannya? Kita perhatikan di sini ya. Angka 2 ya atau pembilang ya. Pembilangnya dikalikan dengan angka 2 ya. Jadi dalam pembulatan ya, cara cepatnya semua pembilang dikalikan dengan angka 2. Di sini 2/5 berarti yang dikalikan yaitu yang di atas angka 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Ya, ingat, ini atas, ini bawah. Lalu pembulatannya bagaimana? Kalian tinggal bandingkan aja angka yang di atas ini sama yang di bawah. Atas adalah angka 4, bawah adalah angka 5. Kalian tinggal bandingkan
lebih besar yang atas atau bawah? Ya, tentu lebih besar yang di bawah, yaitu angka 5 ya. Apabila lebih besar yang di bawah, maka dibulatkan menjadi 0 ya, dibulatkan menjadi 0. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 3/5 ya. Tadi ingat semua pembilang ya, semua angka pembilang yang di atas ini nih dikalikan dengan angka 2. Berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Sampai sini tadi bagaimana? Ya, tinggal dibandingkan saja yang atas dan bawah. 6 dan 5 lebih besar yang mana? Ya, lebih besar angka 6 yang di atas. Berarti kalau angkanya lebih besar yang di atas, dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi yang harus kalian ingat, apabila angka yang di atas lebih besar dibandingkan dengan yang di bawah, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Dan apabila angka yang di bawah lebih besar dibandingkan yang atas, maka dibulatkan menjadi 0 ya. Atas menjadi 1, kalau yang bawah menjadi 0. Kita lanjut contoh soal. Di sini ada 2/7. Ya, 2 dikali 2 terlebih dahulu. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Ya. Lalu kita bandingkan atas dengan bawah. Atas 4, bawah adalah 7. 4 dan 7 lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, yang bawah yaitu angka 7. Kalau lebih besar yang bawah tadi bagaimana ya? Kalau lebih besar yang bawah dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya 5/6. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita bandingkan atas dengan bawah. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar atas, yaitu 10. 10 dibandingkan 6 lebih besar 10. Kalau lebih besar yang atas tadi berarti dibulatkan menjadi 1 ya. Selanjutnya contoh soal yang kelima. 6/12. 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kita bandingkan atas dengan bawah. Lah, terus bagaimana kalau misal angkanya sama, atas 12, bawah 12? Ya, kalau sama ya dibulatkannya menjadi 1. Jadi ingat, kalau perbandingan atas dan bawahnya sama ya, angkanya sama, dibulatkannya menjadi 1. Nah, tadi kita sudah belajar membulatkan pecahan biasa. Sekarang bagaimana jika pecahan campuran? Ya, di sini Bapak ada contoh soal 2/4/5. 2/4/5 itu sama dengan 2 ditambah 4/5 ya. 2/4/5 sama dengan 2 ditambah 4/5. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, sampai sini kita cari dulu dari 2/4/5 pecahan biasanya itu yang mana? Ya, 2 ditambah 4/5 pecahan biasanya yaitu 4/5. Cara pengerjaan dalam pembulatannya kalian perhatikan ya. Sama dengan ya, 2 kita pindahkan dulu ke bawah ya. 2 ditambah, nah pecahan biasanya dibulatkan terlebih dahulu. Caranya sama dengan yang tadi ya, 4/5. Yang atas kita kalikan 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah berapa?
Ya, hasilnya adalah 8. Sampai sini kita bandingkan 8 dan 5. Lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, lebih besar yang atas. 8 dan 5 lebih besar angka 8. Ingat tadi, apabila lebih besar yang atas maka dibulatkan menjadi menjadi 1. 2 di sini udah diketahui ya. 4/5 dibulatkan menjadi 1. Sampai di sini kalian tinggal jumlahkan saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi ya, 24/5 ya, jika dibulatkan yaitu menjadi 3 ya. Dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Lalu contoh soal yang kedua. Misalnya ada 2/3/4 ya. 2/3/4 itu merupakan pecahan campuran, sama dengan ya, 2 ditambah 3/4 ya. Di sini pecahan biasanya yaitu 3/4. 2 kita pindahkan ke bawah. 2 ditambah 3/4 kita bulatkan terlebih dahulu. Caranya masih sama. Jadi semua pecahan biasa jika dibulatkan ya, pembilangnya atau yang atasnya dikalikan dengan angka 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Di sini tinggal langsung bandingkan atas dan bawah. Lebih besar atas atau bawah? Ya, lebih besar yang atas, berarti dibulatkan menjadi 1. Tulis di sini hasil pembulatan dari 3/4 adalah 1 ya, sama dengan 2 ditambah 1 berapa? Ya, hasilnya adalah 3. Jadi ya, pembulatan pecahan campuran 2/3/4 ke satuan terdekat yaitu dibulatkan menjadi 3. Lalu contoh soal yang ketiga. Misalnya 5/2/9. 5/2/9 itu sama dengan 5 ditambah 2/9. Pecahan biasanya yaitu 2/9. Sama dengan 5 kita pindahkan ditambah 2/9 kita bulatkan ya. 2 dikali berapa? Dikali 2. Hasilnya adalah 4. Lalu langsung bandingkan atas dan bawah. 4 dan 9 lebih besar yang bawah ya. Angka 9 dan 4 pasti lebih besar 9. Tadi jika lebih besar yang di bawah maka dibulatkan menjadi berapa? Ya, menjadi 0. Kita tulis 0 di sini. Kita langsung jumlahkan. 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. Jadi pembulatan pecahan campuran 5/2/9 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu menjadi 5 ya. Kenapa 5? Di sini pecahan biasanya kita sudah bulatkan 2/9 ya. Dibulatkan menjadi 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Selanjutnya contoh soal yang nomor 4. Misalnya Bapak di sini pecahan campurannya yaitu 4/2/4. 4/2/4 itu sama dengan 4 ditambah 2/4. Pecahan biasanya yaitu 2/4. Kita bulatkan ya.
4 kita pindahkan terlebih dahulu, ditambah 2/4 ya. Dibulatkan 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita bandingkan 4 yang atas dan 4 yang bawah. Di sini setelah dibandingkan ternyata sama. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa jika dibandingkan angkanya sama, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Dibulatkan menjadi 1. 4 dari sini turun, 1 adalah dari pembulatan 2/4. Sampai sini langsung dijumlahkan, 4 ditambah 1 yaitu 5 ya. Jadi pembulatan pecahan campuran 4 2/4 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu menjadi 5 ya. Paham ya sampai sini? Jadi semua pembilang ya, pada pecahan biasa jika dibulatkan dikalikan dengan angka 2. Setelah dikalikan tinggal dibandingkan ya, antara hasil perkalian tadi ya, yang di atas dibandingkan dengan di bawah. Yang di bawah itu berarti penyebutnya. Jika lebih besar yang di atas, maka dibulatkan menjadi 1. Dan jika lebih besar yang di bawah, maka dibulatkan menjadi 0 ya. Atas menjadi 1, bawah menjadi 0.